Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bahagia. Malam yang menyenangkan, semakin larut semakin menggairahkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berkomunikasi. Dan tentunya di dalam berkomunikasi kita harus mengetahui bagaimana komunikasi yang efektif. Perkenalkan, nama saya adalah Salim Suharis. Saya adalah Master G Coach Pro. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berbincang-bincang, berkomunikasi, berdiskusi, curhat dan berbagai hal lainnya, nomor handphone saya dapat dilihat di situ dan email saya juga ada di situ. Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus memperhatikan keselamatan kita selama kegiatan ini kita laksanakan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan ke ruang kecil, Bapak Ibu dapat menuju ke ruang sebelah. Pintu keluar ada di sana dan tinggal menuju ke ruang sebelah. Dan apabila selama kita berdiskusi ini ternyata ada hal-hal yang di luar yang kita harapkan, misalnya terjadi gempa atau semacamnya, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan panik. Bapak Ibu cukup mengikuti rute yang ada di lantai, sehingga nanti kita bisa bertemu di titik kumpul dan tetap dalam kondisi yang tidak panik. Lalu yang berikutnya, barangkali Bapak Ibu ingin terburu-buru, tolong diperhatikan. Ada jalur-jalur kabel yang tersedia di ruangan ini sehingga Bapak Ibu tidak sampai menyakiti. Dan yang pasti Bapak Ibu jaga minuman masing-masing. Barangkali nanti ada yang terlalu bersemangat atau ada yang sedang bergerak, tiba-tiba mejanya bergoyang dan bergerak juga, nanti minumannya itu. Jadi tolong diperhatikan itu. Dan dari sinilah kita memulai diskusi kita pada malam hari ini. Komunikasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses memindahkan pesan. Kalau misalnya komunikasi kita tidak lancar, pesan tidak tersampaikan, maka itu seharusnya tidak dapat disebut sebagai komunikasi. Disitulah kita mengetahui pentingnya bagaimana cara kita menyampaikan apa yang kita harus sampaikan, sehingga pesan tersebut bisa diterima dari siapa? Dari komunikator. Contohnya pada forum ini saya yang menjadi komunikator dan menuju ke penerima. Contohnya adalah Bapak Ibu sekalian. Kita perlu memahami tentang public speaking, komunikasi yang terjadi di banyak orang. Jadi kalau misalnya kita komunikasi secara one-on-one, misalnya dengan Bapak Adi misalnya, Pak, bagaimana kabarnya Pak? Bagaimana keluarganya Pak? Ya, kita bisa ngobrol sesuatu yang lebih leluasa, lebih fleksibel ya. Namun bagaimana jika kita bicara dengan banyak orang, dengan 10 orang, dengan 100 orang, bahkan bisa jadi dengan ribuan orang, yang kadang ujung dari keberadaan para audiens kita itu tidak terlihat dari posisi kita berdiri. Nah, disinilah kita perlu memahami tentang public speaking. Kita harus memiliki kemampuan yang khusus agar komunikasi sebagaimana definisi dari komunikasi itu sendiri dapat tersampaikan. Jadi mau disampaikan ke 1 orang, 10 orang, 100 orang, atau bahkan ribuan orang, maka komunikasi tetaplah menyampaikan pesan. Sehingga kita harus berjuang agar pesan yang ingin kita sampaikan benar-benar dapat diterima oleh para audiens kita. Tentu kalau sudah begitu berarti kita harus mengenal audiens. Kalau kita bicara dengan audiens dengan karakter tertentu, maka kita setidaknya harus menggunakan pendekatan yang dapat diterima oleh audiens. Audiens dari komunitas tertentu, dari kelompok tertentu, tentunya kita setidaknya harus sedikit banyak mengenal. Oleh karena itu, sebelum kita menyampaikan sesuatu, pertama-tama kita tanya dulu siapa audiensnya, seperti apa model-modelnya,
ada pesan khusus yang bisa disampaikan kepada kita untuk mempersiapkan diri. Biasanya ada audien yang kaku, lalu kita kebanyakan bercanda. Pasti yang terjadi adalah kita menjadi tidak nyaman dengan audien tersebut. Atau audien yang bawaannya bercanda, lalu kemudian kita ngomong kaku, pasti kita kayak patung berdiri di tengah-tengah lautan manusia. Sehingga kita harus tahu. Atau kadang-kadang ada hal-hal sensitif yang sekiranya harus diperhatikan supaya tidak menyinggung perasaan si audiens. Jangan sampai niatnya kita menyampaikan pesan, lah kok ternyata kita dilempari sama minuman, sama makanan. Ya kalau misalnya minuman dan makanannya enak. Nah kalau misalnya yang dilempar adalah botolnya, kan tentu sangat membahayakan. Oke, sekarang kita harus perhatikan dasar taktik komunikasi. Ada banyak hal ya yang harus kita perhatikan. Mulai dari komponen public speaking itu sendiri, lalu kemudian persiapan, lalu kemudian bagaimana materinya, terus bagaimana mengatur teknik pembukaan, lalu mengatur teknik penyampaian materi, strategi menguasai materi, intonasi, speed, artikulasi, body language, dan bagaimana kita mengakhiri materi tersebut, serta bagaimana kita mengevaluasi. Ini yang akan kita bahas pada materi rutin yang akan kita lakukan setelah pertemuan kita nanti. Berikutnya lagi, ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita berkomunikasi, ketika kita ingin pesan kita sampai, tentu banyak kendala yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Apa saja kendala itu? Misalnya rasa takut. Saya takut nih menyampaikan. Jangan-jangan pesannya nggak nyampe. Jangan-jangan audiens saya sudah pada pinter. Jangan-jangan bahasa saya terlalu tinggi. Jangan-jangan nanti yang saya sampaikan tidak dipahami. Jangan-jangan cara saya menyampaikan bulat. Jangan-jangan rasa takut yang membuat kita akhirnya tidak bisa lepas di dalam menyampaikan pesan yang ingin kita bawakan. Yang kedua adalah kita takut terhadap usia. Mungkin yang kita hadapi ternyata adik-adik kecil-kecil yang kemudian kita belum paham cara mengenalinya. Begitu kita baru ngomong, tiba-tiba mereka bersorak. Begitu kita baru mereka wah kayak gitu ya. Lalu mereka ingin bawaannya bermain aja, sementara kita ingin serius. Atau jangan-jangan usia dari kita sendiri tidak cocok dengan audiens kita. Mungkin kita terlalu tua atau terlalu muda barangkali. Kita masih unyu-unyu menghadapi audiens yang sudah pada berpengalaman, sudah pensiun. Mereka bisa jadi akan melihat kita, lu siapa sih ngomongin sama gue? Kira-kira seperti itu. Atau bisa juga tentang kondisi yang mungkin dari sisi ruangannya kurang nyaman, mungkin juga dari kedekatan, misalnya forumnya terlalu dekat atau terlalu jauh, atau bagaimana kondisi misalnya banyak noise terjadi di luar dari ruang pertemuan. Nah ini juga menjadi kendala. Berikutnya lagi ada lagi tentang stres. Kadang-kadang kita belum sudah stres duluan, tentu akan menghambat proses kita. Dan yang pasti ketika kita tidak siap dengan materi yang kita sampaikan. Ini adalah kendala-kendala, dan tentu sebelum kendala-kendala itu akhirnya menghambat proses komunikasi kita, maka kita harus siapkan terlebih dahulu agar supaya tidak sampai membuat komunikasi kita terhambat. Lalu bagaimana cara kita mengatasi mental block? Yang pertama adalah kita menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan diri, katakanlah menyesuaikan diri, kalau saya biasanya sih melakukan beberapa gerakan terlebih dahulu agar kondisi saya bisa nyaman, bisa sesuai dengan apa yang terjadi. Atau kadang-kadang kita dengan cara pernapasan, tarik napas gitu ya. Jangan sampai pas ditarik tiba-tiba banyak sesuatu yang masuk ke hidung kita gitu, lalu kemudian kita bersin, itu jangan sampai. Nah, lalu perubahan bahasa tubuh, bagaimana kita melakukan penyesuaian terhadap bahasa tubuh kita, dan yang terakhir adalah pemanasan. Pemanasan tentu saja secukupnya. Jangan sampai kita panas mendidih dan akhirnya kita meredak ketika akan menyampaikan pesan yang kita bawakan. Nah, tentu kita harus memahami bahwa di dalam berkomunikasi setidaknya ada 3 hal penting, 3 bagian penting. Yang pertama adalah pengantar. Pengantar ini penting
Karena kalau misalnya kita mengantarkan obrolan kita, mengantarkan cara kita berkomunikasi, yang ternyata itu tidak membuat kita nyaman atau bahkan tidak membuat audiens nyaman, bisa jadi kita sudah mati kutu di awal dan akan sangat berat untuk mengangkat itu semua bisa enak, bisa menyenangkan ketika dari awalnya itu sudah bermasalah. Dan yang kedua adalah terkait dengan konten. Nah, konten, kita menyampaikan pesan tentu bukan sekedar menghabiskan waktu audiens. Kita menyampaikan pesan tentu bukan sekedar kita ingin melakukan sesuatu tanpa ada makna bagi audiens. Ada pesan yang ingin kita sampaikan dan pesan itu adalah merupakan solusi bagi sebuah masalah misalnya, atau bisa jadi merupakan hal-hal yang perlu untuk dilakukan, perlu untuk dipahami, perlu untuk dilaksanakan, perlu untuk digiatkan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah cara kita menutup agar proses di dalam berkomunikasi yang kita lakukan tadi itu akhirnya dapat diingat. Jangan sampai dalam berkomunikasi kita sudah ngomong panjang lebar, ternyata begitu kita mengakhiri apa yang kita sampaikan, maka detik berikutnya audiens sudah lupa dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.